Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Maisarah Niken Ayu Saraswati, NIM G2319110062. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum ke-8 pada mata kuliah manajemen jaringan, yaitu tentang VLSM, di mana berikut ini adalah soal yang diberikan oleh dosen manajemen jaringan saya. Ada pilihan 2 soal, dan ini adalah alternatif penyelesaian saya. Saya memilih soal yang A, di mana soal tersebut berisi diketahui perusahaan Sinar Sejahtera membangun 2 jaringan di 2 kantor cabang. Kantor cabang Semarang memiliki 50 host, kantor cabang Yogyakarta memiliki 45 host. Di dalam soal tersebut ada beberapa IP. Kita harus memilih salah satu IP tersebut. Dan saya memilih IP yang disewa adalah 192.168.30.0/24. Routernya memiliki 2 host, di mana dalam soal tersebut yang ditanyakan adalah rancanglah skema pengalamatan ID network, rank address, broadcast address. Nah, berikut ini adalah penyelesaian saya, yaitu menggunakan implementasi VLSM. Kantor cabang Semarang memiliki 50 host. Kita harus memilih nilai yang setara dengan 50 atau lebih dari 50. Dan nilai tersebut adalah 64, di mana 64 sama dengan 2 pangkat N, N-nya sama dengan 6, berarti plus 26, di mana jumlah bit dalam angka 0 tersebut oktet keempatnya adalah 6, sehingga subnet mask yang didapat adalah 111 sampai 26, oktet keempatnya bit 0 dengan jumlah sebanyak 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sehingga 255.255.255.192 menjadi IP address-nya 192.168.30.0/26. Perhatikan nilai 64 sebagai patokan tabel skema pengalamatan di bawah. Sehingga net ID-nya sama seperti IP address-nya 192.168.30.0. Rank IP-nya 30.1 sampai 30.62. Nah, broadcast IP-nya itu 192.168.30.63. Di mana di sini 64, berarti sebelum 64 adalah 63. Lalu sebelum 63 adalah 62. Di sini setelah 30.0 berarti 30.1. Setelah itu kantor cabang Yogyakarta memiliki 45 host. Berarti kita harus mencari nilai yang sama dengan 45 atau lebih dari 4. Yaitu adalah nilai 64. Sama dengan 2 pangkat N. N-nya sama dengan 6, berarti 26/26. Sama seperti yang kantor cabang Semarang. Jumlah bit 0-nya ada 6. Subnet, sehingga subnet mask yang didapat jumlah bit 0 dalam oktet keempatnya adalah 6, 1, 2, 3, 4, 5. Dan angka satunya ini ada 26, sebanyak 26 ya. 1, 2, 3, 4, 8, 16, 24, 25, 26. Sehingga
255.255.255.192 sama seperti yang kantor cabang Semarang. Menjadi IP address-nya 192.168.30.64/26. Perhatikan nilai 128. 128 diperoleh dari 64 yang di sini ditambah 64 yang di kantor cabang Yogyakarta. Dari kantor cabang Semarang ditambah kantor cabang Yogyakarta sehingga menjadi 120. Itu adalah sebagai patokan tabel skema pengalamatan di bawah ini. Sehingga net ID yang didapat adalah 192.168.30.64 sama seperti IP address-nya. Lalu rank IP-nya 30.65 karena setelah 64 adalah 65 sampai 30.126. Broadcast IP-nya 192.168.30.127. 127 didapat karena sebelum 128 adalah 127. Setelah itu sebelum 127 adalah 126. Maka rank IP-nya setelah 65 sampai 126. Dan seterusnya. Lalu ini adalah WAN. WAN penghubung dua router. N sama dengan 2, jumlah bit 0 adalah ada 2, sehingga subnet mask yang didapat adalah berikut ini. Bit 0-nya ada 2, 1, 2. Angka satunya ada 30. 8 kali 2, 16. 8 kali 3, 24. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Sehingga menjadi 255. Ini kalau dijadikan desimal menjadi 255.255.255.252. Sehingga IP address-nya yang didapat adalah 192.168.30.128/30. 128 ini adalah hasil dari perhitungan yang kantor cabang Yogyakarta. Lalu plus 30 ini didapat dari angka satunya ada sebanyak 30. Perhatikan nilai 130. 130 itu didapat dari kantor cabang Semarang 64, kantor cabang Yogyakarta nilainya 64, lalu WAN penghubung routernya itu ada 2, sehingga dijumlahkan totalnya menjadi 130. Sebagai patokan tabel skema pengalamatan di bawah. Berikut adalah tabelnya. Sehingga net ID yang didapat adalah 192.168.30.128. Rank IP-nya. Rank IP-nya adalah 30.129 karena setelah 128 adalah 129 sampai 30.130. 130 itu dari total perhitungan jumlah yang kantor-kantor sebelumnya sama yang WAN ini. Menjadi nilainya 130. Lalu broadcast IP-nya menjadi 192.168.30.131 karena setelah 130 adalah 131. Nah, setelah ini kita coba membuat yang di Cisco-nya. Ini adalah topologi jaringan saya. Lalu kita masukkan pada implementasi VLSM, di mana PTC yang kantor cabang Semarang kita singkat aja supaya tidak memenuhi kantor Semarang.
kantor Semarang itu kantor Semarang IP address-nya 192.168.30. Ini kita copy, kita buka yang kantor, kita tulis di config aja ya, supaya lebih mudah. Dimana IP address-nya 192.168.30.0/26. Gateway-nya berarti FA0 GIG 0.0 sama dengan 192.168.30.62. Setelah itu yang B. Ini adalah yang O, yang B paste. Karena agak susah, jadi kita tulis di config aja. IP address yang B, coba kita. Kantor cabang Yogyakarta, IP address-nya adalah ini. Kita copy, lalu kita masukkan di sini. 64. Sebentar. 30.1 ya ini. Dapat 30.1 dari rank IP-nya. Rank IP-nya kan 30 sampai 30.6. Sehingga di sini yang kantor cabang Semarang itu 192.168.30.1/26. Gateway-nya FA0 GIG 00 sama dengan 192.168.30.62. Lalu yang isi ini berarti 30 dari 30.65 ya. 30.65/26 gateway-nya FA0 GIG 00 sama dengan 192.168.30. Yang kelas B berarti ini sampai 126. Jadi 126. Ini adalah yang kantor cabang Yogyakarta, yang ini adalah kantor Semarang. Lanjut, lalu kita yang router A, router A-nya langsung saja GIG 00 sama dengan 192.168.30. Di sini 62 berarti routernya IP-nya 62 belakangnya. SE 00
sama dengan 192.168.30.129. 29 itu dari 29 itu dari ini rank IP yang WAN penghubung router 30.129, berarti di sini kita isi 30.129 di router A. Nah, kalau yang router B itu nanti pakainya yang 30.130. Lanjut, lalu kita isi yang router B sama dengan GIG 00 sama dengan 192.168.30. Nah, yang di B ini 126, berarti 126. SE000 sama dengan SE000 sama dengan 192.168.30. Tadi yang B routernya itu pakainya yang ini 130. Berarti di sini kita isikan 130. Di router B GIG 00 sama dengan 192.168.30.126 dari ini, dan SE000-nya 192.168.30.130. Atau kita bagi menjadi variasi. Colornya apa ya? Colornya ini aja. Kita bagi supaya kita bisa membedakan antara kantor cabang Semarang sama dengan kantor cabang Yogyakarta. Jadi kita bisa lihat. Lalu untuk yang kantor cabang Yogyakarta, kita juga kasih variasi untuk membedakan warnanya, dibedakan saja. Pink. Bedakan.
Oke. Kita tulis sini adalah kantor cabang Semarang. Sini tulis kantor cabang Yogyakarta. Ini lalu setelah itu kita konfigurasi IP. Konfigurasi IP di mana kita buka desktop, lalu IP configuration. IP address-nya yang kantor cabang Semarang adalah 192.168.30. Saya buka hasil laporan saya. Ini adalah latihan saya di address 31. 192.168.30.1 subnet masknya diperoleh 255.255.255. Nolnya kita ubah jadi 192. Default gateway-nya 192.168.30.30. Bentar. Kita lihat, berarti default gateway-nya adalah 192. Ini subnet masknya, sehingga default gateway-nya 192.168.30.62. Karena di sini 62 gateway-nya, sehingga setelah itu kita konfigurasi IP yang telah kantor cabang Yogyakarta, maaf. Kita buka desktop, lalu IP configuration. IP address kantor cabang Yogyakarta 192.168.30.65. Lalu subnet masknya yang ini diperoleh 255.255.255. Yang terakhir 192. Kita ganti 192, default gateway-nya 192.168.30.12. Lalu kita yang
router A, bagian config, lalu pilih gigabit Ethernet 00. Ini kita isikan. Di mana IP address router A adalah 192.168.30.62. Subnet masnya 255.255. Oh, sudah didapat. Berarti yang paling belakang 0 itu kita ganti 192. Lalu beralih ke serial 000. Serial 00-nya, clock rate-nya kita ganti not set dulu. Not set kan. IP address-nya 192.168.30.129. Seperti SE00 yang di atas ini. Subnet masnya kita ganti menjadi 252. Sudah, lalu kita beralih ke router B. Kita buka config, sudah. Lalu kita buka gigabit Ethernet. Kita isikan IP address yang router B. IP address-nya 192.168.30.126. Subnet max-nya yang terakhir kita ganti 192. Lalu kita beralih yang serial 00. Kita not setkan dulu clock rate-nya. IP address-nya 192.168.30.130. Subnet mask-nya kita ganti jadi 252. Terus setelah itu kita beralih ke router A lagi. Kita pilih yang routing static. Kita isikan networknya. Networknya 1. Oke, kita lagi. Kita buka yang router A. Lalu kita pilih yang routing static. Setelah itu kita isikan networknya ke router B. Jaringan router B kita isikan ke network router A, yaitu 192.168.30.64. Max-nya 255.255.255.192. Neck hop-nya 192.168.30.130. Lalu kita add dan hasilnya seperti ini. Setelah itu kita close, kita beralih ke router B. Router B kita pilih config. Lalu kita pilih yang routing static. Setelah itu kita isikan network yang jaringan kelas jaringan router B. Networknya 192.168.30.0. Maksnya 255.255.255.192. Neck hop-nya 192.168.30.129. Lalu kita add dan hasilnya keluar seperti ini. Setelah itu kita tes koneksi. Kita buka yang isi kantor Semarang. Kita tes koneksi antar isi Yogyakarta. Oke. Kita 192.168. Kita isikan IP address ke yang kantor cabang Yogyakarta. Titik 30.65. Kita enter. Sudah bisa ya, sudah terkoneksi dengan jaringannya. Setelah itu kita close, kita beralih ke router B. Kita tes koneksi antar kantor cabang Semarang. Ping 192.168.30.65. Titik 1.
Udah bisa ya? Terus, sudah sekian dari presentasi hasil praktikum ke-8 mata kuliah manajemen jaringan saya. Jika ada salah kata atau perbuatan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.